ADMBLB Ankas AC15 Sisilia Dia Kristiani. Baik, tadi kami sudah menyampaikan profil perusahaan daerah Banyu Bening atau PDBB ya Bu. Iya. Nah, di sana Ibu diminta untuk menampilkan 3 permasalahan krusial. Aduh, Mengidentifikasi di sana. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengapa ini menjadi sebuah permasalahan itu. Mbak pegang hasil saya tadi nggak? Saya terus terang sudah agak lupa. Oke. Di sini tadi Ibu terkait pengelolaan perusahaan, kemudian ada peningkatan mutu produknya, dan juga peningkatan kerjasama. Mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama terkait pengelolaan perusahaan. Saya lihat dari strukturnya saja, apa yang ditugaskan ke saya tadi tidak ada di struktur. Jadi tadi saya asumsikan bahwa jabatan yang diamanatkan ke saya itu adalah jabatan baru untuk kemudian memperbaiki strukturnya. Ketika saya ngomong memperbaiki perusahaan, saya juga melihat dari sisi SDM-nya juga. Untuk sekelas perusahaan daerah air minum yang posisinya di kota ya. Kota tuh asumsinya selalu pasti lebih sempit daripada kabupaten. Pegawainya sampai 980. Wow, gila. Banyak banget kan gitu. Saya tadi juga sempat membaca mulai lama pekerjaannya mereka, kemudian tingkat pendidikan, kemudian usia. Saya melihat mereka itu memang giat sekali nambah personil. Tetapi mereka tidak upgrade dari sisi infrastruktur layanannya. Ya, jadi mungkin mereka itu saya tidak lihat tadi karena bacanya kan harus baca cepat juga. Mereka belum menerapkan otomatisasi. Kemudian mereka juga belum memakai aplikasi sehingga semuanya masih by human gitu ya. Saya lihat komposisi terbesarnya tadi kalau tidak salah itu ada di tenaga kontrak. Sedangkan di atas data yang menampilkan terkait TUSI, tenaga kontrak itu tidak ada. Jadi saya mengasumsikan tenaga kontrak ini adalah tenaga operasional, orang-orang yang ke lapangan kemudian untuk merespon keluhan, memperbaiki teknis, dan juga di situ juga ada yang tenaga satuan tugas. Itu jumlahnya 290 sekian. Itu kan tugasnya cuma nagih ya Mbak ya. Nah, itu makanya kemudian saya berpikir bahwa dari sisi pendidikan mereka tuh SMA. Kemudian banyak juga yang masa kerjanya tuh baru di bawah 5 tahun. 0 sampai 5 tahun itu juga banyak, komposisinya paling gede. Kemudian saya berpikir kalau saya jadi direktur itu, saya akan menguranginya secara pelan-pelan. Mulai dari mereka yang sudah mencapai batas usia layak kerja menurut peraturan ya toh, atau juga mereka yang kemudian fungsinya itu tidak terlalu signifikan. Contohnya ketika zaman sekarang apalagi itu kota, berarti kan tidak mungkin di pelosok banget. Kita bisa buat pembayaran online katakanlah. Kemudian kita bisa kirimkan tagihan melalui WhatsApp kayak itu sudah otomatis nanti terkurangi. Karena saya lihat kan hampir impas, bahkan di neracanya ada yang rugi. Dan pengeluaran terbesarnya adalah di belanja karyawan. Ya, itu terkait perusahaan ya Mbak, sepintas. Kemudian tata kelola. Kemudian untuk terkait perbaikan mutu produk. Ya, di situ kan ada 2 produk kalau tidak salah ya. Air bersih dan air minum. Ya, air bersih dan air minum. Oke. Air bersih yang sekarang merupakan produk utamanya mereka yang disebar ke 70% lebih rumah tangga ya. Kemudian mereka kan kemudian ada keinginan untuk ekspansi tuh. Ada keinginan untuk ekspansi menggandeng yang PT siapa, tapi itu nanti masih nanti. Tapi ketika saya ngomong perbaikan produk, itu artinya mereka harus memperbaiki karena saya lihat tingkat kebocorannya juga luar biasa. Di atas 60%. Kemudian tingkat kehilangan air pun juga di atas 50%. Saya tadi sempat begini, gila ini perusahaan sebegini banyak orangnya tingkat kehilangannya segini. Karena kebetulan saya juga sempat jadi dewasnya BUMD meskipun bukan PDAM. Jadi kemudian saya berpikir ini kenapa gitu. Karena ternyata memang jaringannya adalah jaringan warisan Belanda sampai mulai tahun 1920. Jadi menurut saya perbaikan produk itu akan dimulai dari situ dulu gitu. Jadi harus dilihat dulu titiknya bocor di mana, titiknya hilang di mana, apa sebabnya, dan kemudian itulah yang diperbaiki dulu. Kalau seperti itu ketika PDAM bocor itu tentu saja kan dia terkontaminasi tuh, tanah masuk, kotoran masuk dan lain sebagainya, sehingga kemudian mungkin ketika itu menjadi produk air minum bisa turun menjadi hanya air bersih, atau air bersih kemudian menjadi air tidak bersih.
PDAM kan kebanyakan begitu gitu ya. Jadi itu terkait untuk produk. Kemudian yang ketiga tadi saya menulis terkait kerjasama ya dengan pihak lain. Oke, iya. Banyak sekali data di atas disampaikan bahwa penambahan modal atau penyertaan modal untuk PDBB itu masih belum prioritas kan seperti itu kan, sehingga kemudian diminta untuk menggandeng pihak ketiga atau pihak swasta. Saya sepakat karena itu juga saya lakukan. Karena kalau kita betul-betul sebagai pemerintah daerah itu gagah menggendong semuanya sendiri itu tidak akan sanggup kan seperti itu. Nah, karena ini adalah perusahaan yang meskipun fokus utamanya adalah pelayanan masyarakat, dia juga harus memikirkan profit karena dia sifatnya adalah perusahaan daerah. Meskipun profit orientednya nomor 2 ya, di bawah layanan kan seperti itu. Sehingga kemudian bagaimana kita bisa melayani dengan baik, apalagi menghasilkan profit ketika kalaupun analogikan tubuh kita itu nggak sehat, compang-camping. Karena saya lihat tadi yang di Dewas, yang di bawah itu kan sedang tipis, sedang kurus kan begitu ya. Kemudian nilainya ya, kalau lihat raportnya kan banyak yang satu, aduh. Wah ini kacau ini. Terus ya itu tadi, sehingga akhirnya memang kita harus bisa meyakinkan pihak luar untuk bergandengan sama kita seperti itu. Tapi soalnya tadi tricky ya Mbak ya, karena saya kan bacanya dari atas dulu tuh ya. Saya berpikir memang masih mau nih kerjasama dengan pihak ketiga itu masih penjajakan. Saya baca di bawah yang artikel, loh sudah atau ternyata nggak naik lagi. Waktunya nggak cukup kan gitu, sehingga saya berpikir bahwa ya per segmen itu tak anggap sudah berbeda lah masalahnya. Jadi ya saya menganalisa berdasarkan data yang diberikan di segmen itu gitu. Jadi saya nggak balik lagi membaca segmen sebelumnya kecuali data-data umumnya. Seperti misalnya target peningkatan cakupan yang diberikan wali kota yang minta naik 55% itu. Minta naik segitu kan nggak mungkin, sedangkan anggarannya saja tidak ada anggaran disisihkan untuk investasi, masih dalam kurung merah 4 juta sekian itu tadi kan. Iya, jadi itu alasannya saya ngomong itu yang krusial. Baik, ada 3 persoalan yang menurut Ibu paling merupakan suatu permasalahan ya sebenarnya. Tapi yang paling membutuhkan solusi segera itu yang mana Bu? Yang paling prioritas? Yang pertama, yang tata kelola tadi ya. Karena bagaimana kita bisa bergerak dengan baik, efektif, efisien kalau tata kelolanya belum bagus. Bagaimana kita bisa menyisihkan, katakanlah tidak semuanya bisa kita biayai sendiri. Kalau uangnya masih habis untuk pegawai-pegawai yang sebenarnya tidak perlu begitu ya. Kesannya sih kejam gitu. Tapi ini perusahaan daerah begitu. Ini perusahaan daerah karena judulnya perusahaan itu wajar, itu boleh begitu. Kecuali kalau ya bukan perusahaan seperti Pemda itu kan bukan perusahaan. Ketika kita mau cut off pegawai itu kita harus berpikir segala macam. Nah, tapi kan mekanisme memberhentikan itu juga ada karena mereka pegawai kontrak. Nah itu yang tadi perlu dipertanyakan ya. Betul, kenapa nih kok menggelembung sampai segede itu? Perusahaan daerah saya aja aneka usaha orangnya nggak sampai 15. Ini 900 tapi saya bikin ini soal gak ada masalah gitu. Jadi menurut saya itu tadi, beli aplikasi itu tidak mahal. Bahkan aplikasi untuk seperti pembayaran, penagihan, pendaftaran itu nggak akan sampai 50 juta. Ya sedangkan 50 juta itu gajinya hanya berapa orang dan berapa bulan gitu. Bahkan mungkin 1 orang dalam 1 tahun. Itu sudah bisa menggantikan berapa orang yang sekarang harus pergi nagih dan lain sebagainya. Mungkin yang sulit dikurangi adalah tenaga teknis yang harus memperbaiki dan lain sebagainya itu. Tetapi efisiensi dari sisi SDM itu menurut saya krusial. Dan kemudian peningkatan SDM-nya. Karena percuma juga ketika dikurangi, kemudian yang ada itu tidak kapabel. Ya. Karena tadi menjelaskan kurang kapabel ya. Nah cara untuk peningkatan kompetensinya ini seperti apa? Banyak macamnya Mbak. Mereka bisa didiklatkan atau bisa mendatangkan semacam trainer gitu ya. Kalaupun orangnya tidak dikirim keluar, kita bisa juga mendatangkan trainer. Atau kemudian sebenarnya yang tidak berbiaya. Itu sekarang kan banyak sekali pembelajaran daring, banyak sekali informasi yang bisa, ataupun sharing knowledge. Itu juga tidak mahal, katakanlah kita mau best practice kemana yang topografinya mirip, permasalahannya mirip dan lain sebagainya. Tapi peran Ibu di sana bagaimana itu? Karena posisi saya adalah di Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis, saya yang akan membuat jadwalnya, saya yang akan menggagas bagaimana caranya,
Saya kalau butuh tim ad hoc katakanlah untuk ya saya yang bikin, meskipun nanti juga ada koordinatornya. Tentu saja semua itu harus didiskusikan dan atas persetujuan pimpinan. Karena sebagai posisinya ketika di atasnya masih ada tuh, kan nggak bisa kita putusin sendiri. Ya, tetapi apa ya Mbak ya? Ide awalnya, kemudian konsep pematangannya. Saya terbiasa sih kalau saya belum memikirkan sesuatu dengan matang, saya lebih baik ngomong dulu gitu. Daripada nanti di tengah diskusi saya di-cut nggak bisa jawab, saya malu. Harus butuh materi. Ya, jadi biasanya dimatengin dulu. Ya, datanya gimana baru kemudian kita sampaikan. Tapi mungkin apakah bisa timbul resiko Bu dari solusi yang mungkin diterapkan itu? Pasti. Ya yang pastilah resistensi dari mereka yang nantinya akan dikurangi kan seperti itu pasti. Tetapi kemudian untuk hal ini kita tuh kan tidak serta merta harus yang paling terakhir masuk dia keluar gitu. Enggak. Kan itu juga pasti harus diuji juga kompetensinya. Seperti tadi saya matur juga mereka yang sudah melampaui batas usia layak kerja. Mungkin dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, dari sisi kinerja sehingga kemudian banyak loh Mbak anak buah saya sendiri ketika yang non ASN ketika saya sampaikan bahwa kami tidak punya posisi sebanyak kalian. Jadi tolong kalian pikirkan sendiri prioritas kalian itu bagaimana. Kalau yang masih kuliah kok prioritaskan kuliah dulu atau bagaimana. Secara sukarela mereka ada yang mundur sendiri. Ya, saya mau konsen kuliah Bu, gitu. Saya mau gedein bengkel saya aja Bu, gitu silahkan. Sehingga kemudian tidak sepihak kita putuskan. Gitu. Berarti resikonya seperti itu ya Bu ya? Itu yang paling jelas terjadi ketika strateginya seperti itu. Tapi untuk langkah antisipatifnya Bu, mungkin karena mereka ada yang mengajukan keberatan seperti itu, kemudian apa yang bisa Ibu jelaskan kepada mereka? Antisipasinya seperti apa? Yang jelas sebelum keputusan diambil, tentu saja yang harus menjelaskan, memberikan keputusan adalah pemimpin tertinggi di unit itu ya. Kalau dalam hal ini mungkin direktur utamanya ya. Tetapi sebelumnya mereka pun pasti harus kita beritahu kondisinya. Jadi semacam ada sosialisasi dulu. Gak ujuk-ujuk mereka dipanggil, kamu diberhentikan, nggak seperti itu. Dan mereka kan juga pasti akan menyadari bahwa kondisinya memang seperti itu. Di perusahaan daerah seperti itu gaji itu kan bisa fluktuatif kan Mbak, tergantung kondisi keuangan. Ketika perusahaan itu kemudian tidak bagus, mereka kan juga pasti akan menyadari uang masuk enggak, cuma segini gitu. Sehingga kemudian mereka pasti akhirnya oke. Pendekatan kemanusiaan, pendekatan komunikasi belum pernah gagal. 30 tahun saya kerja gitu. Ya, bukannya tidak pernah ada konflik pasti, tetapi tidak sampai yang kemudian menimbulkan kehebohan. Karena kalau kita sampaikan pelan-pelan dan syukur-syukur kita bisa tawarkan alternatif solusinya. Kalau saya selama ini saya lebih senang daripada ngambil dari orang luar langsung, saya lebih senang memberdayakan yang sudah ada. Contohnya seperti kami, kebetulan saya dinasnya di kehidupan nyata itu di Bapeda, Mbak. Itu kan kami itu meminta desa membantu kami memungut pajak. Ketika kemudian kurang tenaganya, saya tidak serta-merta kemudian ngambil orang luar, tidak. Saya nanya mereka dulu, kira-kira siapa ya yang bisa membantu gitu untuk ini gitu, yang tahu daerahnya panjenengan, yang tahu ini gitu. Siapa ya Bu ya? Orang Taruna ya Bu? Oke, boleh, kumpulin dulu, ngobrol. Ini bukan ikatan ya, ini sifatnya temporer. Tidak ada janji apa-apa dan kami hanya minta bantuan karena kebetulan loadnya, volume pekerjaannya ini sedang banyak. Gitu. Oke. Jadi kemudian ketika selesai. Jadi saya menghindari membuat ikatan yang kemudian membuat mereka itu merasa bahwa sudah nyaman settle di situ. Berarti ada proses memfasilitasi atau memediasi itu semua ya. Tapi kalau misalkan dari konteks PDBB sendiri, apakah sama seperti itu? Apakah ada yang lain? Harusnya begitu. Kita berlanjut ke bagian yang kedua ya. Baik. Kemudian terkait strategi pengembangan bisnis. Nah itu kan paham ini di bidang apa ya? Bidang air. Nah terkait proses ini, walaupun memang perusahaan ini bergerak di bidang pelayanan, tapi tetap butuh profit. Ya betul. Ya tadi saya sampaikan juga. Kemudian strategi pengembangan bisnis yang sesuai untuk mencapai target-target ini apa? Yang tadi yang jelas sudah bekerja sama dengan pihak ketiga ya Mbak. Tadi kan jelas tujuannya adalah untuk
menyasar kompleks perumahan tertentu, dan yang dijual adalah air layak minum, bukan air bersih kan seperti itu. Meskipun tadi juga ternyata di yang bawah ada kasus ya, ada protes kan gitu. Tapi ketika kita kembali dari itu jelas oke. Berarti kan kita butuh suntikan dana untuk itu. Saya tadi karena waktu dan capek ngetiknya, saya tidak ingat kalau boleh ditambah, saya mau menambahkan bahwa sebenarnya perusahaan daerah air minum itu sekarang punya produk yang tidak mungkin ditolak pasar. Apalagi kemudian ada kebijakan yang tadi Menteri Dalam Negeri apa itu yang mewajibkan gubernur kalau tidak salah, bikin peraturan gubernur kalau tidak salah, yang mewajibkan bahwa kebutuhan air minum masyarakat itu dipenuhi dari PDAM di atas. Nah, sebenarnya itu adalah pasar yang luar biasa, cuma tadi tidak ketulis saya. Air minum dalam kemasan tidak mungkin tidak laku. Blitar juga bikin sebenarnya. Jadi itu mungkin ekspansi yang lainnya yang menurut saya itu nanti ketika yang pertama saya matur tadi, perbaikan tata kelolanya sudah benar. Karena untuk membuat AMK, air minum dalam kemasan, itu tidak mudah. Alatnya mahal. Kemudian sertifikasi kelayakan air minumnya. Karena air minum yang dibilang air minum yang disalurkan lewat pipa, meskipun belum potable ya kalau di Indonesia, itu beda jauh dengan air minum dalam kemasan. Beda banget sertifikasinya. Sehingga itu tadi, ketika langkah pertamanya yang jelas ya itu tadi, dengan pihak ketiga untuk bikin jaringan ke perumahan yang tadi. Meskipun soal tarif masih naik turun, tapi dengan wali kota yang tadi saya tulis di situ, dia harus jadi fasilitator, harus jadi mediator dan jadi penjamin, membuat DPRD kemudian menyetujui sehingga air layak minumnya yang untuk perumahan itu karena mungkin beda kelas harusnya bisa lebih tinggi dan perusahaan bisa dapat profit kan seperti itu. Mungkin tadi ada subsidi bagi wong muslim juga ya Bu. Ya. Nah untuk pemerataannya ini seperti apa Bu? Itu tadi saya tulis yang di terakhir. Jadi sebenarnya untuk membuat populer layanan itu antara lain memang dengan memberikan fasilitas tertentu untuk pelanggan dengan kriteria tertentu. Jadi misalnya tarif khusus untuk rumah tangga miskin, atau kalau malah mungkin dibebaskan. Atau secara periodik ada pembebasan denda keterlambatan pembayaran. Atau mungkin tadi saya tulis di situ ketika hari kemerdekaan atau ketika ulang tahunnya kota, mungkin ada pekan pemasangan sambungan gratis. Misalnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi apakah nanti berpengaruh terhadap laba Bu? Pasti. Karena misalnya orang mau masang gitu, katakanlah let's say 500.000 gitu ya, satu pasangan baru. Nah ketika 500.000 itu orang masih berpikir mungkin, tapi ketika dalam rangka ulang tahun kota pemasangan baru gratis, orang pasti berbondong-bondong daftar Mbak. Kemudian juga menyederhanakan prosedur pendaftarannya, mungkin daftarnya bisa online tuh kan gitu. Terus persyaratannya seperti KK dan sebagainya bisa diupload aja, orang nggak perlu datang, itu pasti. Saya merasakan sendiri, pertama kali saya masuk Bapenda tuh orang masih berbondong-bondong datang ke sana Mbak. Ketika layanan kami sudah kami layankan, sehari itu maksimal 15 orang aja yang datang ke kantor. Jadi masyarakat sekarang sudah sangat melek pelayanan online, dan ketika itu kita sediakan luar biasa. Berarti untuk pencapaian pembuatan sistem tadi secara online, nah itu menggandeng siapa sih Bu? Itu sih banyak Mbak, dan kita tidak perlu kerjasama terus-menerus sebenarnya. Orang kita tahu aplikasi beli banyak. Ya sudah, tinggal nanti kita didik anak buah kita yang punya kompetensi untuk jadi operatornya gitu. Jadi sebenarnya makanya saya matur itu tadi, solusi itu murah banget gitu, daripada kita gaji segitu banyak orang yang kemudian masalahnya masih tetap kayak gitu juga, bocornya masih di atas 50%. Saya tadi geli nih. Kemudian tadi kan ada 3 divisi ya Bu ya, divisi operasi, kemudian ada layanan dan juga keuangan ya. Nah masing-masing kan Ibu tadi membuat sasarannya, langkah-langkah juga batas waktunya. Mungkin bisa dijelaskan secara rinci terkait itu. Tadi kalau tidak salah divisi apa Mbak yang pertama ya? Operasi. Divisi operasi itu saya tadi kalau tidak salah sasarannya lupa lagi deh. Tapi saya ingat waktunya 1 semester, ya kan? Iya betul. Pertimbangannya apa Bu 1 semester? Karena saya rasa apa yang saya langkahnya itu bisa selesai dalam waktu 1 semester. Kalau dilaksanakan dengan benar lah ya, direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan benar. Malah ada yang cuma 3 bulan kan di divisi layanan. Betul. 3 bulan. Karena bikin aplikasi yang saya bilang itu tadi cukup 3 bulan sama diklatnya.
sama sosialisasinya cukup. Terus yang di bawah yang divisi keuangan itu yang agak sulit, tapi ya 1 semester juga cukup. Mungkin kita mulai dari divisi operasi dulu ya Bu. Iya. Di sini sasarannya Ibu terkait meminimalisir kehilangan dan kebocoran air. Kemudian memperluas cakupan instalasi, penanganan kerusakan atau kendala teknis juga. Iya. Karena itu tadi Mbak, saya tidak menemukan tusinya di atas divisi operasi itu petugasnya apa gitu. Jadi saya maknai itu. Terus saya cari-cari ya, nggak ada yang menentang itu. Maksudnya nggak ada data yang berlawanan dengan itu. Saya pikir ya udah divisi operasi itu berarti nanganin ini soal-soal teknis kan gitu ya. Iya. Untuk langkah-langkahnya juga ya Bu ya. Di sini mulai dari memetakan. Nah, ini seperti apa Ibu pemetakan? Jadi gini, lagi-lagi kebetulan saya tuh pernah ikut direktur PDAM. Saya bukan Dewas PDAM, saya Dewas Aneka Usaha. Tapi saya pernah ikut Dewas PDAM itu ngelihat jaringan pipa di Kabupaten Blitar itu kan daerahnya naik turun. Jadi itu tuh ada petanya. Gitu. Jadi kemudian kita tuh bisa tandai di daerah-daerah mana itu paling sering terjadi bocor. Di daerah-daerah mana itu paling sering terjadi bukan bocor kan tidak sengaja, memang dicuri air itu. Jadi tahu-tahu di tempat itu ada pipa ditanamkan sehingga air berbelok. Itu juga ada dan itu memang bisa dipetakan. Dan kemudian saya tidak tulis mungkin tadi di situ, daerah-daerah itu bisa ditandai dan diawasi. Dikasih CCTV, dijadwalkan monef berkala, seperti rel kereta api yang ada orang yang jalan ngeliatin itu, nah itu bisa. Jadi memang tempat-tempat itu saja. Dan memang ya sebenarnya langganannya di situ-situ saja. Mungkin langganan karena topografinya dia patahan, jadi memang gampang patah. Ada juga yang memang di situ rawan dicuri dan lain sebagainya. Itu yang terkait itu yang pemetaan. Terus yang kedua pembahasan menyusun peta rencana itu, pengembangan cakupan instalasi. Itu juga penting karena tidak mungkin suatu saya ngomong kabupaten di kota semua wilayahnya itu tercakup PDAM. Yang tidak adil menurut saya adalah pasang baru untuk daerah yang sudah ada instalasi induk dengan pasang baru untuk daerah yang tidak ada instalasi induk itu sama. Padahal seharusnya ketika sudah ada instalasi induk artinya sudah ada pipa gede yang lewatin, itu tidak semahal ketika kita harus bikin betul. Jadi ketika peta itu ada, kita kan bisa bilang nih, uangnya nggak ada, oke, berarti kita gencarkan yang sudah ada pipa induknya, entah itu dibikin gratis kah atau dikasih diskon kah, nah itu kan bisa. Jadi sebenarnya kita bisa mendirect di mana yang akan kita fokuskan untuk dikembangkan kalau ada peta. Dan cara memastikannya bagaimana ya? Memastikan bahwa tidak ada pelanggaran di sana seperti kebocoran lagi atau seperti itu. Ya pasti ada, makanya dilihat itu tadi Mbak. Jadi daerah-daerah yang di dalam peta itu merupakan daerah-daerah kalau secara nyata itu bisa dilawan tempat-tempat rawan bencana atau tempat-tempat rawan gangguan. Itu kan kalau daerah lain mungkin dilihatnya seminggu sekali gitu ya. Kalau di situ setiap hari memang ada petugasnya. Iya. Lah kalau saya melihat sebanyak itu orang operasional 290, apa iya mereka setiap hari itu keliling? Kan enggak juga. Dan sebenarnya bisa double fungsi loh. Tenaga kontrak yang saya pikir di divisi operasi itu sebenarnya juga bisa berfungsi untuk nagih. Jadi tidak perlu ada satuan tugas. Saya juga heran kenapa harus ada satuan tugas yang kerjanya cuma nagih. Job desk-nya kan kecil banget kan. Padahal harus bayar orang kan. Betul. Nah, kita masuk ke bagian layanan ya Bu. Dan tadi dijelaskan terkait persoalan yang krusial terkait layanan terhadap stakeholder. Nah, dampak sosial yang ditimbulkan ini apa Ibu? Gimana? Layanan. Ini kan terkait layanan itu apakah ada dampak sosial yang ditimbulkan? Ya itu tadi, masyarakat itu kan cenderung merasa, semua orang lah nggak masyarakat, merasa diri mereka itu penting kan begitu ya. Jadi ketika mereka sedikit terabaikan, apalagi kalau memang orang penting gitu ya, katakanlah dia punya jabatan atau tokoh masyarakat, pasti kan mereka maunya didulukan nih. Jadi ya itu tadi kan saya akhirnya baca di bawah bahwa jalur pipa yang menuju ke perumahan itu malah masyarakatnya di situ belum terlayani kan begitu. Nah itu harusnya nggak boleh begitu kan gitu. Makanya tadi ketika ada petanya seharusnya kan orang saya itu kelewatan air kok saya nggak basah kan gitu kan seperti itu. Meskipun sebenarnya tujuannya adalah membasahi yang sebelah
sana. Jadi dari sisi itu sih, nah makanya itu perlu apa ya, pemberian pengertian, perlu komunikasi. Itu sebabnya penting untuk yang namanya konsultasi publik terkait kebijakan. Dan dalam hal ini sebenarnya PDBB nggak bisa bergerak sendiri sih, dia harus sama Pemda gitu. Selain menggait Pemda ini, iya, siapa saja yang dilibatkan? Tokoh masyarakat mungkin sama ya DPRD kalau ngomongkan tarif dan lain sebagainya, serta ya pihak yang kita ajak kerjasama. Itu kita sudah sampai kepada tahap saya ngomong PT Agro Air apa belum sih Mbak? Gatra Air belum ya? Belum. Tadi itu saya sudah sampai bawah, saya naik lagi itu gara-gara itu. Sejauh mana sih Bu peran mereka ini dalam pemberian layanan nantinya? Peran yang mana Mbak? Tadi kan ada DPRD, kemudian ada tokoh masyarakat ya. Itu dalam apa sih mereka bisa mengambil posisi? DPRD itu kan yang jelas seharusnya ya Mbak. Ya ada yang berfungsi seperti itu sih. Seharusnya mereka kan jadi corongnya masyarakat. Kalau konstituennya masyarakatnya ada keluhan, ada yang tidak nyaman, ada yang dikomplainkan, itu kan lewatnya mereka. Tapi kan kebanyakan kemudian masyarakat juga pakai kanal yang lain kan, ngeluh di radio, ngeluh di Instagram, ngeluh di webnya resminya perusahaan. Saya rasa pasti punya ya seperti itu. Sehingga kalau DPR seharusnya ketika mereka itu komunikasinya baik nih dengan PDBB, setiap keputusannya PDBB itu Pemda itu mengajak mereka. Ketika masyarakat komplain seharusnya kan mereka bisa menjawab, nggak gitu gini gitu ya, membantu kan gitu. Atau bisa juga ketika terkait kepentingan mereka ini justru menjadi pihak yang menyerang, itu juga bisa. Potensinya sama gedenya itu dengan masyarakat umum. Nah kalau masyarakat umum kan biasanya kehasut ya, atau juga mereka salah menerima informasi sehingga persepsinya mereka berbeda, dan karena masyarakat sekarang vokal-vokal mereka bikin masalah, itu juga bisa kan seperti itu. Kalau pihak ketiga ya jelas Mbak, mereka kan mencari keuntungan. Meskipun mereka mencari keuntungan, tapi kan mereka bisa kita gandeng kan, untuk kemudian mencapai tujuan kita. Disitulah perannya. Tapi pihak ketiga ini kalau tidak kita komunikasikan dengan baik juga bisa jadi masalah. Jadi tokoh masyarakat ini yang ada di situ. Betul, stakeholdernya memang harus tahu, harus paham. Banyak tuh kalau di Pemda, tahu-tahu ada aja terdatang ngeruk, camatnya nggak ngerti, kepala desa nggak ngerti. Mungkin ada strategi lain dalam penerapan pemberian pelayanan yang lebih maksimal lagi selain menggait pihak-pihak ketiga. Ya jelas itu tadi Mbak, ada reward ya, tidak hanya punishment ya. Ada reward, ada penghargaan, atau ada pengkhususan atau kriteria-kriteria tertentu yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan. Ya seperti tadi sudah saya jelaskan. Ada masa-masa tertentu di mana pemasangan gratis, ada masa-masa tertentu di mana dendanya tagihan yang tidak terbayar itu dihapus, ada masa-masa di mana mungkin didiskon tarifnya, atau ada kriteria tertentu misalnya ya tempat ibadah, panti asuhan, panti jompo atau rumah tangga miskin diberikan diskon atau bahkan mungkin diberikan free sebagai fasilitas, itu kan bisa aja. Itu strategi luar biasa juga Pak. Mungkin terkait pelanggaran ya Bu, yang selanjutnya tadi kan ada pelanggaran terkait kebocoran yang diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah selain itu mungkin Ibu menemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang lain yang sudah sempat Ibu baca? Kalau terkait PDBB apa ya Mbak tadi? Saya nggak nemu sih. Yang jelas pencurian air sih yang jelas, atau nggak bayar. Atau sama seperti listrik Mbak, satu sambungan itu dicabang gitu kan. Iya. Tapi saya nggak ngerti ya PDAM. Kalau untuk air itu boleh nggak seperti itu? Kalau listrik kan nggak boleh nih, 1 meteran, kemudian diolor gitu. Kalau air saya nggak tahu aturannya seperti apa ya. Kalau menurut saya sebenarnya nggak apa-apa sih selama meterannya dibayar. Iya nggak? Berarti Ibu selain pelanggaran kebocoran air tadi belum menemukan yang lain ya Bu? Kalau yang namanya pelanggaran itu kan berarti sengaja ya Mbak ya? Enggak deh.
mungkin dari sistem pola kerjanya seperti itu, dari penunjukan SDM-nya, menemui kok saya nggak kebaca ya tadi karena naik turunnya nggak ini. Ya jelas kan untuk menyikapi itu, entah mereka itu sengaja ditambahkan sebanyak itu, bawa saudara dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Ya jelas kan strategi saya memang mereka harus dikurangi gitu, dengan berbagai macam pertimbangan dan saringan itu tadi gitu. Jadi kan otomatis tuh nanti mereka akan tersaring dengan sendirinya melalui mekanisme itu. Saya nggak ngeliat itu sebagai pelanggaran sih. Tadi Ibu yang terkait pelanggaran di sini, sesegera mungkin menyusun dan menerapkan sistem layanan ya berbasis digital. Iya, Ini itu. lebih ke langkah antisipasinya ya. Karena kan seperti sekarang misalnya nagih ya Mbak, orangnya bayar cash gitu. Itu kan potensi bocornya gede tuh. Iya. Potensi fraudnya gede kan. Tapi kalau sudah online kan nggak bisa. Ya, karena tadi ada terkait maklar juga ya dari koperasi seperti itu. Saya lupa yang saya tulis. Saya cuma tidur 2 jam. Aduh, dan itu tadi kan tes pertama ya. Jadi memusatkan perhatiannya tadi susah. Kemudian tadi Ibu juga diminta membuat sistem untuk mengantisipasi persoalan pelanggaran yang ada di perusahaan tersebut. Sistemnya mungkin bisa lebih didetailkan lagi. Oke, saya ngebayangin itu ada aplikasi terintegrasi. Iya, iya. Saya berpikir akan lebih bagus lagi kalau dia dibuat web based. Jadi masyarakat bisa akses hanya by phone ya, seperti itu. Mulai dia mau mendaftar, mulai dia mau bayar, mulai dia mengajukan keluhan dan lain sebagainya. Jadi itu bisa. Sampai sekarang kan sudah banyak tuh bayar PDAM pakai HP kan. Nah, ya kayak gitulah, kayak gitu. Kayaknya belum ya. Kota Kanigoro masih ini sekali gitu, masih kuno sekali. Butuh penyesuaian. Kanigoro itu nama direktur. Bukan direktur utama loh, Mbak. Kanigoro itu kan nama ibu kota kabupaten kami juga. Iya. Kecamatan. Ya. Kecamatan. Ini ada camatnya juga di sini. Iya, Pak Aan. Kemudian setelah Ibu melakukan penyusunan sistem tadi, kemudian hal apa lagi yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa SOP-nya, sistem ini sudah terintegrasi semuanya? Caranya gimana? Iya, yang jelas kan pasti ada pengawasan internal. Kemudian ada manajemen risiko juga kan, seperti itu. Jadi situ pengendalian itu Dewas disitulah masuknya kan, seperti itu. Karena aplikasi itu juga kan pasti Dewas punya hak akses. Jadi secara berkala selain laporan, Dewas itu juga harus sidak lah istilahnya, melihat seperti itu. Kalau dari role atau perannya Ibu sendiri apa? Itu kan tadi diambil oleh Dewas ya. Kalau Ibu sendiri dalam memantau, Balik lagi, saya kan di perencanaan. Kan sudah beda lagi tuh, jadi nanti ketika sudah jadi tuh ya, ketika sudah jadi sudah running, tugasnya direktur operasi dong, bukan tugas saya. Nanti saya overlap kewenangannya. baik itu saya rasa sudah cukup. Itu ya, sorry ya Mbak. Konfirmasinya ya sudah sangat jelas sekali. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Mbak, terima kasih. Akan dilanjutkan dengan agenda selanjutnya. Oh oke, berarti saya keluar dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mbak siapa tadi namanya? Yohana.